nih kita masih kedinginan, anginnya berembus tapi tidak apa karena masih ada sinar matahari ya. Iya, Jadi kita abaikan lah namanya dingin ya. Padahal ini udah Desember, mestinya udah salju, tapi ternyata belum. Ntar lagi sampai nanti merasakan. Oke. Nah ini namanya Plaza, Gedung Plaza ini dikelilingi oleh gedung-gedung. Gedung Sana federal sih. Gedung federal, gedung Ya. putih juga di sana, kemudian di sana Capitol Hill. Di Ya. sampingnya ada teater, kemudian juga ada toko-toko sedikit lah ya untuk cedera mata kalau sampean ke gedung putih ada di sebelah Di situ. situ ada hotelnya Trump. Dan ada Donald Trump yang sekarang kayak dikunjungi turis ya. Penasaran, nggak bisa ngelihat orangnya. Lihat hotelnya aja. Nah ini Cak, kalau kita ngomongin tentang HAM, HAM itu kan tidak cuma sekedar manusia secara umum ya, tapi juga bisa di breakdown sampai ke hak bagi anak-anak. Cilik, rusak nih. Ya, terutama karena mereka tuh nggak bisa mengungkapkan pendapat mereka. Balita terutama gitu ya. Bisa jadi balita, bahkan usia remaja pun kadang-kadang kalau misalnya dalam lingkungan mereka itu hierarki sosialnya yang senior atau yang tua itu lebih bisa berpendapat daripada mereka, mereka ingin mengutarakan pendapat, itu malah kongoni, kamu bantah ya. Main curcol ya. Semacam itu Curhat Cak. sedikit Ya. Nah, hal-hal seperti itu secara tidak disadari itu melanggar hak asasi manusia. Hak asasi kan? manusia, anak-anak terutama ya. Yang mungkin selama ini mungkin dalam masyarakat yang struktur sosial seperti itu nggak disadari bahwa itu dianggap Iya. sudah kelumrahan. Ya, nah selain hak untuk bermain dan mendapatkan pendidikan, Cak, sayangnya anak-anak itu juga kadang-kadang dipaksa untuk bekerja. Yang saya tahu itu kalau di Pakistan itu juga banyak dikerjakan untuk itu loh, di YouTube kan untuk bikin batu bata itu loh. Ya. Angkut, kasihan. Dan ternyata katanya juga di daerah-daerah kelapa sawit, termasuk di Indonesia, di Malaysia. Itu Mungkin juga karena murah ya, dan mereka nggak murah. banyak nuntut. Betul, dan dipaksa orang tuanya mungkin salah satunya kadang-kadang juga mereka emang dikondisikan untuk membantu orang tua itu loh nih. Kasihan Iya. ya. Nah ini dalam memperingati hak asasi manusia perlulah kita perhatikan tentang hak anak dan kita lihat seperti apa nih cerita anak-anak yang dieksploitasi untuk bekerja di kebun kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ada di berbagai produk, dari makanan sampai kosmetik. Perkebunan kelapa sawit tumbuh pesat, terutama di kawasan Asia Tenggara. Amnesty International mengatakan meningkatnya permintaan kelapa sawit menyebabkan penyalahgunaan tenaga kerja yang tidak manusiawi. We interviewed about 120 workers who work on 7 plantations owned by different companies. We found children as young as 8 working on these plantations helping their parents. We found forced labor where women workers are forced to work for 2 days but only paid for 1 day. Bocah lelaki berusia 8 tahun yang minta identitasnya disembunyikan ini adalah salah satu korban. Yang setengah pulang sekolah. Ia membantu ayahnya mengambil biji kelapa sawit setelah sekolah. Ia tidak mendapat bayaran padahal 1 karung biji kelapa sawit itu sangat berat. Seorang pekerja lain mengatakan ia terpaksa memperkerjakan istri dan anaknya. Karena dalam anca itu agak lebar. Lebar kalau kami sendiri yang mengerjakan itu tidak siap. Kalau nggak siap, itu kena kami nanti dibikin oleh pimpinan perusahaan surat peringatan. Sejumlah pekerja lain mengeluh buruknya kesehatan mereka karena terkena zat kimia yang menyerang paru-paru dan kulit mereka. Semua perkebunan yang dikunjungi Amnesty International itu berstatus sebagai pemasok atau anak perusahaan Wilmar, mengekspor kelapa sawit terbesar di dunia yang bermarkas di Singapura. Wilmar, as the world's largest trader, is supplying virtually every big company you can think of. So we traced the palm oil from the plantations that we investigated to 9 big household name companies, which include companies like Unilever, Nestle, Procter & Gamble, Kellogg's, Colgate-Palmolive. Semua perusahaan ini mengklaim menerapkan prosedur ketat untuk menjaga kesinambungan pasukan kelapa sawit dan berjanji untuk menyelidiki temuan Amnesty International. But there's a big gap between the policies that they have on paper and what's happening on the ground in these plantations. Wilmar mengatakan sangat prihatin atas tuduhan Amnesty dan berjanji mengambil tindakan untuk menangani kesenang-menangan terhadap pekerja ini. Di London, tim VOA. Nah, miris kan, Cak? Ya, nolong so saya ternyuh nih. Maksud saya seharusnya mereka bisa bermain ya, Ya. bisa bermain apapun lah. Dan harus bekerja, jadi memang kondisi Tapi itu akan objektif yang ada. dan itu akan jadi lingkaran setan ya. Ketika mereka nanti dewasa, mereka akan menganggap kalau itu adalah normal yang baru dan mereka akan menurunkan itu ke anak mereka lagi dan itu akan terus kayak gitu, Cak. kayak vicious
Vicious circle, namanya, ya, lingkaran lingkaran setan, setan. yang harus diputus. Nah ini saya pikir intervensi dari LSM, dari perusahaan pemerintah Ya. harus untuk memutus lingkaran setan seperti itu nih ya. Mm-mm. Nah Dur, jangan kemana dulu, setelah yang satu ini kita akan berjumpa kembali.